Shalom, selamat malam buat ya, kita semua, hamba-hamba Tuhan, ya, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga berkat Tuhan dan kasih Tuhan menyertai kita selalu sepanjang umur hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang. Pada saat ini, saya akan menyaksikan mujizat Tuhan yang begitu besar yang terjadi pada keluarga kami. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu, nama saya adalah Marolop Sigalingging. Saya menikah dengan seorang istri yang cantik bernama Nova Siahaan, dan kami dikaruniai 3 orang anak dalam hidup kami. Yang 2 laki-laki dan yang 1 perempuan. Yang mau saya ceritakan ini adalah kejadian yang terjadi kepada kami pada tahun 2012, di mana istri saya dan anak saya yang paling kecil, yang anak perempuan yang ketika itu masih berumur 1,5 tahun, mengalami kecelakaan yang begitu tragis yang terjadi pada saat itu, pada saat bulan puasa. Ketika itu istri saya sedang bermain ke rumah kakaknya yang kebetulan jarak dari rumah saya ke rumah kakaknya mungkin sekitar 2 kilometer. Pada saat itu anak saya mengendarai motor, dan pada saat mengendarai motor ini istri saya mengendarai motor. Pada saat mengendarai motor, istri saya mengalami kecelakaan ketika mau pulang ke rumah. Ketika itu sore saya mendapat telepon bahwa katanya istri saya mengalami kecelakaan. Eh, dan karena dikatakan istri saya mengalami kecelakaan, tiba-tiba saya cepat bergerak dan saya langsung berangkat ke TKP. Pada saat sampai di TKP, saya tidak menemukan lagi istri dan anak saya di sana karena sudah langsung dilarikan ke rumah sakit. Waktu itu dibawa ke rumah sakit Sansani. Di rumah sakit Sansani di Pekanbaru karena kami tinggal di Pekanbaru. Pada saat itu saya lihat di rumah sakit Sansani istri dan anak saya sudah dalam penanganan medis oleh perawat dan dokter di sana. Tetapi oleh perawat dan dokter di sana disarankan untuk segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi, yaitu Rumah Sakit Santa Maria ke kota, ya, ke Pekanbaru. Ketika itu kami sudah dikenakan biaya sekitar 2 juta. Sementara pada saat itu keadaan ekonomi kami sangat down. Artinya minus, bukan titik nol lagi. Oleh karena itu, saya sangat kalut. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Pada saat kondisi yang seperti ini, Engkau mengizinkan kejadian ini terjadi kepada kami. Ketika itu saya tidak ada duit. Pada saat itu kakaknya istri saya ada di tempat, lalu dia mengatakan, udah saya dahulukan aja dulu. Setelah itu didahulukan, dibayar, lalu kemudian kami dirujuk ke Rumah Sakit Santa Maria. Ketika sampai di Rumah Sakit Santa Maria, segala sesuatunya diperiksa oleh perawat dan dokter di sana. Kemudian ditemukanlah bahwa istri saya katanya tulang rusuknya patah 2. Tangannya ini sudah habis kulitnya ini semua, dagingnya ini habis semua, sudah kelihatan tulang. Sehingga kelihatan seperti dalam film robot, kelihatan tulang ini ada 2. Ya, ini sudah habis ini. Ketika itu saya melihat dengan hati yang hancur, dinyatakan bahwa selain itu tulang rusuknya juga patah 2 yang sebelah kiri. Kemudian anak saya dicek juga di ruang ICU, lalu dikatakan bahwa anak saya kakinya yang sebelah kanan, bonggol kakinya ini antara kaki dengan tulang pinggul ini tergeser. Oleh karena tergeser, maka pada saat itu dinyatakan bahwa anak saya itu 50-50 hidupnya, ya. Jadi kemungkinan besar anak saya ini bisa berakhir pada saat itu juga, ya. Artinya bisa meninggal pada saat itu juga. Ketika itu dokter juga menemukan bahwa ada pembuluh darah yang pecah. Oleh karena itu dokter menyarankan untuk dioperasi. Ada 2 kejadian pada saat itu yang saya ingat dikatakan dokter, 2 kemungkinan yang akan terjadi kepada anak saya. Selain anak saya kemungkinan bisa meninggal, kalaupun dia sembuh, dia akan cacat seumur hidup. Itulah yang dikatakan oleh dokter. Ketika itu dalam hati dan pikiran saya hancur sudah. Bagaimana anak saya ini? Ini adalah anak perempuan saya satu-satunya. Di mana Engkau Tuhan? Kalau anak saya ini sempat meninggal, ataupun kalau dia hidup, dia cacat seumur hidup, bagaimanalah saya melihat anak perempuan saya ini? Apa nanti yang akan terjadi pada masa depan anak saya ini? Istri saya juga dinyatakan harus dioperasi. Ada
4 pilihan yang dikasih dokter untuk tangan istri saya yang akan dioperasi. Kemungkinan yang akan dioperasi adalah yang pertama ini, karena ini hancur total, habis total ini, remuk total, digilas sama truk muatan pasir tersebut. Kemudian pilihan kedua adalah yang ini, kemungkinan kedua, dari sini ke sini untuk dioperasi. Atau kemungkinan ketiga adalah dari sini ke sini harus dioperasi. Kemungkinan terburuknya adalah dari sini diambil, dioperasi, diamputasi, dihabiskan semua. Pada saat itu semakin hancurlah hati saya. Selain tadi tulang rusuknya yang dikatakan bahwa tulang rusuknya ini sudah patah dua. Jadi akan diambil tindakan operasi. Semua tindakan operasi yang diambil ini memakan biaya yang begitu besar, sementara saya tidak punya duit. Kita balik lagi ke cerita anak saya yang tadi. Ketika itu, pada malam itu saya sedang duduk di samping anak saya sambil melihat anak saya menangis memandang kepada saya. Tolonglah Pak, kenapa saya dibiarkan begini? Mungkin begitulah pikiran anak saya ini. Sementara kaki dan tangannya diikat oleh karena dia masih berumur 1,5 tahun. Supaya jangan bergerak ke sana sini karena ada impus juga di tangannya. Keadaan itu sangat menyiksa, tatapan dia sangat menyiksa kepada saya. Kemudian saya teringat akan kata dokter bahwa kemungkinan besar dia akan tidak selamat pada saat itu. Kemudian datang lagi dokter untuk mengecek, lalu dokter mengatakan kondisinya semakin kritis. Kemungkinan malam itu anak saya akan lewat. Pada saat itu seolah-olah dunia ini runtuh, seolah-olah hidup saya sudah berakhir. Dokter mengatakan hal seperti itu kepada saya. Cobalah kita bayangkan bagaimana seorang ayah mendengarkan putrinya, bahwa putrinya yang dikasihi, yang kecil, yang masih berumur 1,5 tahun harus berakhir pada malam itu juga. Kemudian saya berteriak dalam hati saya kepada Tuhan. Tuhan, di mana keadilan-Mu? Tuhan, di mana Engkau? Pada saat ekonomi kami seperti ini, anak saya Kau biarkan seperti ini, istri saya juga Kau biarkan mengalami hal seperti ini. Di mana Engkau Tuhan? Bukankah selama ini saya memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun tidak bisa setulus dan sebaik hamba-hamba-Mu terdahulu? Itulah yang saya katakan kepada Tuhan. Saya menatap anak saya ini sambil menangis, dengan pikiran yang berkecamuk, belum lagi biaya, belum lagi masa depan anak saya ini seandainya dia hidup, belum lagi istri yang saya pikirkan. Semua itu sungguh sangat membebani saya, sungguh sangat berat, seolah-olah saya tidak akan sanggup untuk menjalaninya. Saya perhatikan anak saya ini semakin pucat, sudah seperti kapas. Saya lihat sudah seperti kapas, seolah-olah sudah tidak ada lagi darah dalam tubuhnya. Lalu saya membayangkan kalau dia akan pergi pada malam itu juga. Betapa sakitnya, betapa sedihnya perasaan saya. Tapi tiba-tiba ada seolah-olah ada bisikan yang berkata, kenapa kau tidak meminta sama Tuhan? Bukankah hanya tinggal meminta kepada Tuhan? Semua Tuhan akan lakukan untuk hambanya. Pada saat itu juga saya berpikir, bagaimana kalau saya berdoa? Kemudian saya berdoa, saya bertelut di samping tempat tidur anak saya ini. Lalu kemudian pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pada saat ini saya tidak tahu lagi apa yang akan saya lakukan. Saya tidak tahu lagi kemana saya mengadu Tuhan. Masalah biaya, masalah hidup anak saya, masalah hidup istri saya, masalah kesembuhan, masalah ekonomi kami. Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Tapi seandainya Tuhan Engkau menjawab doaku Tuhan, kalau bisa anakku ini kembali sehat, dan kalau bisa anakku ini selamat, pada saat dia besar nanti, Tuhan, aku akan membuat dia menjadi pelayanmu. Aku akan menyerahkan dia untuk menjadi pelayanmu. Begitulah kira-kira nazar saya. Saya berdoa pada saat itu seolah-olah saya sedang bertemu dengan Tuhan dan saya sedang berbicara langsung kepada dia. Dan terjadilah mujizat. Ketika saya katakan amin, anak saya yang tadinya menangis-nangis, meraung-raung, meronta-ronta, seolah-olah terjadi suatu perubahan mujizat. Dia tenang, kemudian dia tidur dengan lelap. Tidak berapa lama kemudian datang dokter untuk memeriksa. Ketika dokter memeriksa, dilihat oleh dokter, loh ini anak bapak kayaknya sepertinya sudah membaik. Lalu kemudian dicek, dan diperiksa. Ternyata memang anak saya sudah membaik dan dokternya pun seolah-olah heran. Loh kenapa bisa terjadi seperti ini? Begitu. Ini sepertinya adalah jawaban doa. Itu yang dikatakan dokter. Dan istri saya pun dioperasi. Yang dioperasi hanya 3 tangannya ini, 3 jarinya ini dioperasi. Pada saat dioperasi 3 jarinya ini tidak jadi diambil dari pergelangan dan juga tidak jadi diambil dari sini, juga tidak jadi diambil dari sini.
puji Tuhan, semua biaya pada saat itu bisa terselesaikan. Dan mujizat Tuhan yang begitu besar terjadi kepada kami pada saat itu. Anak saya sembuh, istri saya juga bisa kembali normal walaupun jarinya harus hilang 3 jari. Sungguh mujizat yang begitu besar dari Tuhan. Waktu itu banyak orang-orang yang mempunyai kasih yang begitu besar yang digerakkan oleh Tuhan melalui mereka yang begitu mempunyai kasih yang besar. Tuhan menggerakkan mereka untuk menyelesaikan segala biaya kami di rumah sakit. 100 juta lebih terselesaikan pada saat istri dan anak saya keluar dari rumah sakit. Waktu itu ada banyak orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang berperan dalam kondisi kami pada saat itu yang digerakkan oleh Tuhan. Terutama ada beberapa, yaitu Dr. Sarumpait yang pada saat itu bekerja di Rumah Sakit Santa Maria, Ibu Juana Hu, dan jemaat-jemaat lainnya bergerak secara serentak untuk membantu menyelesaikan biaya-biaya kami di rumah sakit karena mereka mengetahui kondisi ekonomi kami. Dan secara bergantian mereka datang merawat kami ke rumah sakit, melawat kami di rumah sakit. Mereka membawa buah, mereka mengantarkan makanan, semua mereka sediakan. Digerakkan oleh Tuhan dengan begitu. Sampai perawat rumah sakit itu heran, seolah-olah kami ini adalah keluarga pejabat. Karena pada saat itu ada juga Dr. Sarumpait di sana yang para perawat menganggap seolah-olah kami ini adalah keluarga dari seorang dokter bapak tersebut. Tapi sebenarnya kami ini hanyalah orang biasa, orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah mujizat yang begitu besar yang terjadi kepada kami ketika itu. Semua disediakan Tuhan, semua disiapkan Tuhan. Sampai pada saat ini juga banyak mujizat yang saya alami, yang saya terima dalam Tuhan. Walaupun hidup saya banyak mengalami menjalani lembah kekelaman, melalui lembah kekelaman, tetapi perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berlalu dari hamba-hambanya. Sebenarnya kalau saya ceritakan kejadian ini, ada banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kami pada saat istri dan anak mengalami kecelakaan. Tetapi karena waktu kita tidak cukup, oleh karena itu saya ringkaskan dengan sangat ringkas. Kalau sebenarnya diceritakan sungguh-sungguh sangat banyak. Terima kasih. Semoga Tuhan menguatkan kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam kondisi apapun, dalam hal yang seberat apapun, Tuhan hadir di sana untuk menggendong kita melalui lembah kekelaman. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kasih dan kebaikannya. Salam.